Haleluya, semangat hidup, hidup semangat, melangkah pasti bersama Yesus Kristus Gembala Agung. Hari ini kita lanjut di pasal 8 kitab Ulangan. Saya baca kepada kita ayatnya yang ke-5 dan 6. Dengarlah sabda Tuhan. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Haleluya. Saudara, Alkitab memberikan kita sebuah penghiburan, sebuah petunjuk dengan berkata, maka haruslah engkau insaf. Insaf itu artinya kan sadar. Insaf itu artinya kan menyadari, memahami, mengerti. Maka Tuhan menuntut, haruslah engkau sadar dalam seluruh perjalanan hidupmu. Haruslah engkau sadar bahwa ketika engkau mengikut aku, haruslah engkau sadar bahwa ketika engkau kubuat menjadi umat pilihan, tebusan umat kesayanganku, di situ aku mengajarimu seperti seseorang mengajari anaknya. Di manakah ada seorang orang tua yang tidak memukul anaknya kalau dia berbuat salah? Tapi di manakah ada seorang orang tua memukul anaknya untuk tujuan kematian? Tidak, untuk disiplin dan kemurnian kan? Ada kalanya kita dipukul Tuhan, tapi ketika dipukul, sebentar lagi dia balut kan? Dia elus, dia peluk, dia sayang kan? Bahkan dia kasih kita penghiburannya kan? Maka hari Tuhan berkata, aku Allahmu adalah Allah seperti seseorang yang mengajari anaknya. Maka pengajaran, disiplin, bahkan hukuman Tuhan kepada kita harus kita terima, kita pahami sebagai anugerahnya, sebagai kasihnya, bukan hanya sebagai keadilannya, tapi kasihnya. Karena hanya seorang ayah yang mengasihi anaknya, yang memberikan pukulan untuk menyadarkan, bukan membinasakan. Maka jangan pernah berkata bahwa Allah menghukumku untuk kebinasaan. Tidak. Allah menghukumku kalau kita paksa kata gunakan menghukum, maka Allah menghukumku untuk pemurnian, supaya aku hidup sebagai seorang anak di hadapan Bapa yang mengasihiku. Maka kata Tuhan, oleh sebab itu ketika Tuhan mengajar kita, bahkan menghajar kita, menyesah kita, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Dan jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Jangan pernah lari dari rumah Tuhan. Justru engkau harus berpegang di tengah-tengah guncangan kehidupan, di tengah-tengah turbulensi kehidupan, di tengah-tengah segala apapun yang kita alami yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Alkitab bilang, engkau harus berpegang. Kepada siapa? Berpegang kepada perintah Tuhan. Ketika kita merasa bahwa hidup ini sepertinya berat, bahkan sepertinya dihukum oleh Tuhan, jangan gunakan kata dihukum. Kita bilang saja, aku lagi disiplin, lagi diajar Tuhan untuk mengerti kehendaknya. Maka tujuan Tuhan adalah supaya kita hidup menurut kehendaknya. Terpujilah Tuhan yang mengajari kita seperti seorang ayah mengajari anak kecilnya. Haleluya. Amin.